Selamat pagi, selamat berjumpa siswa didik SMA dimanapun berada. Sebelumnya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo Buddhaya. Perjumpaan pada pagi hari ini yaitu pelajaran SMA kelas 11 bab 1 yaitu moralitas. Moralitas dalam istilah Buddhis dikenal dengan istilah sila. Sila pertama kali diajarkan oleh Buddha dalam khotbah pertama beliau yang disebut Dhammacakka Pawatana Sutta. Hal ini memberikan isyarat bahwa ajaran tentang sila begitu penting karena merupakan dasar atau pondasi dalam pengamalan ajaran Buddha. Siswa didik sekalian dimanapun berada. A. Pengertian moralitas. Sila mencakup semua perilaku, sifat baik, dan termasuk dalam ajaran moral dan etika agama Buddha. Menurut kosakata bahasa Pali, istilah sila mempunyai beberapa arti sebagai berikut. 1. Sifat, karakter, watak, kebiasaan, perilaku, kelakuan. Misalnya perilaku baik itu susila, perilaku buruk dusila, perilaku kikir adana sila, watak luhur yaitu parisudasila. 2. Latihan moral, pelaksanaan moral, perilaku baik, etika Buddhis, dan kode moralitas. B. Lihat gambar. Moralitas jalan mulia berunsur 8, terdiri dari pikiran, ucapan, perbuatan, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar, satu lagi pandangan benar. Anak didik sekalian dimanapun berada, Buddha menguraikan sila dalam jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangika Magga sebagai sikap mental yang terwujud dalam ucapan benar atau sama waja, perbuatan benar sama kamanta, dan penghidupan benar sama ajiwa. Dengan demikian, ketiga hal ini dapat dinyatakan sebagai indikator moralitas. Kualitas moral manusia dapat diketahui dari kualitas ucapan, perbuatan, jasmani, dan penghidupannya atau cara mencari nafkah. Berikut ini merupakan penjelasan 3 indikator moralitas. Antara lain, perhatikan siswa didik dimanapun berada, ucapan benar adalah ucapan yang tidak didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ucapan yang termasuk dalam ucapan benar adalah A. Ucapan yang jujur atau tidak berbohong. Pali, musawada weramani. B. Ucapan yang mendamaikan dan tidak memecah belah atau tidak menfitnah. Pisunaya wacaya weramani. Pali. C. Ucapan yang sopan atau tidak berbicara kasar. Parusaya wacaya weramani. Pali. D.
ucapan yang bermanfaat atau tidak, omong kosong, sampa palapa weramani pali. Kedua, sekarang siswa didik dimanapun berada, perhatikan. Kedua, perbuatan benar. Perbuatan benar adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Dengan kata lain, perbuatan benar adalah perbuatan yang didasari oleh sifat dermawan dan cinta kasih. Perbuatan yang termasuk dalam perbuatan benar adalah A. Perbuatan menghargai hak hidup makhluk lain yang terwujud dalam menghindari diri dari pembunuhan. Panatipata Wiramani palingnya. B. Perbuatan menghargai hak milik orang lain yang mewujudkan dalam menghindarkan diri dari mengambil barang yang tidak diberikan. Adinadana Wiramani palingnya. C. Perbuatan menghargai hubungan personal yang terwujud dalam menghindari diri dari berbuat asusila. Kame sumi cacara Wiramani palingnya. 3. Siswa sekalian, penghidupan benar. Penghidupan benar merupakan cara menjalani kehidupan yang sesuai prinsip-prinsip kebenaran. Dalam hal ini, penghidupan sebagai pedagang ada 5 jenis perdagangan yang didasarkan untuk dihindari. 5 jenis perdagangan tersebut dinyatakan oleh Buddha dalam kitab Anguttara Nikaya 5 ayat 7 sebagai berikut. Kelima perdagangan ini, wahai para biku, seharusnya jangan dilakukan umat awam. Memperdagangkan senjata, memperdagangkan makhluk hidup, memperdagangkan daging, memperdagangkan zat yang memabukkan, memperdagangkan racun. Kelima jenis perdagangan yang disarankan untuk dihindari adalah sebagai berikut. A. Berdagang senjata. Senjata yang dimaksud adalah senjata yang berfungsi utamanya untuk membunuh seperti pistol, senapan peluru, dan bom. B. Berdagang makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud adalah makhluk hidup yang diperjualbelikan untuk dieksploitasi dan dibunuh seperti hewan potong, satwa langka yang dilindungi, dan perbudakan manusia. Berdagang daging. Daging yang dimaksud adalah daging hewan yang didapatkan dari membunuh sendiri atau menyuruh orang lain membunuhnya. D. Berdagang zat-zat yang menimbulkan zat memabukkan yang dimaksud adalah segala jenis minuman keras yang termasuk narkoba dan zat-zat adiktif lainnya. Orang yang berada dalam pengaruh zat-zat ini akan mengalami pelemahan kesadaran yang berdampak pada tidak terkontrol perbuatan, baik melalui pikiran, ucapan, maupun jasmani. E. Berdagang racun. Racun yang dimaksud itu racun yang berfungsi untuk membunuh makhluk hidup. Dalam hal ini harus dibedakan antara racun dengan obat. Racun berfungsi untuk membunuh, sedangkan obat berfungsi untuk menyembuhkannya. Siswa didik sekalian, dimanapun berada, sekarang C. Penafsiran moralitas dalam kitab Visuddhimagga. Buddhaghosa dalam kitab Visuddhimagga menafsirkan sila dalam 4 kualitas sebagai berikut. 1. Menunjukkan sikap batin atau kehendak. Cetana bahasa Pali. Walaupun moralitas seorang dapat dilihat dari ucapan,
dan perbuatannya. Namun, sila dikatakan sebagai sikap batin atau kehendak karena ucapan dan perbuatan yang dilakukan lalu didahului oleh niat dalam pikiran. 2. Menunjukkan penghindaran mirati. Sila yang menunjukkan kemapanan seorang untuk menghindari diri dari 3 hal berikut. A. Menghindarkan diri dari mengucapkan ucapan tidak benar, cara mengembangkan ucapan benar atau sama wajah. B. Menghindarkan diri dari melakukan perbuatan tidak benar dengan cara melakukan perbuatan benar sama kamanta. C. Menghindarkan diri dari menjalankan kehidupan tidak benar dengan cara menjalankan kehidupan yang benar sama ajiwa. Menunjukkan pengendalian diri samwara Pali. Sila juga menunjukkan kemampuan seorang untuk mengendalikan diri agar tidak terjadi pelanggaran. Ada 5 macam pengendalian diri. A. Pengendalian diri dengan pelaturan kebikuan patimuka samwara, yaitu menjalankan pelaturan kebikuan dengan baik dengan merasa takut dalam melakukan pelanggaran kecil dan seringan apapun. B. Pengendalian diri dengan perhatian murni sati sanwara, yaitu mengendalikan pada indera agar tidak terserang kekotoran mental yang dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan tidak baik. C. Pengendalian diri dengan pengetahuan nanya samwara, yaitu perenungan dalam menggunakan kebutuhan. D. Pengendalian diri dengan kesabaran kanti samwara, yaitu berusaha bersabar dalam menghadapi segala situasi. E. Pengendalian diri dengan semangat wirya samwara, yaitu mengarahkan semangat untuk menghindari atau menghentikan kekotoran batin dan semangat untuk mempertahankan serta mengembangkan perbuatan yang tidak atau yang sudah ada. 4. Menunjukkan tiada pelanggaran pelaturan yang ditetapkan awitakama, yaitu tidak melakukan pelanggaran melalui perbuatan ataupun ucapan terhadap pelaturan yang sedang dijalani. D. Saudara sekalian. D. Menjadi manusia yang bermoral. Sang Buddha memberikan mudra dalam bentuk mudra tangan atau gerakan tangan. Sila merupakan latihan atau praktek moral. Oleh karena itu, sila seharusnya bukan hanya dipandang sebagai teori, tetapi merupakan latihan dan pembiasaan untuk berperilaku baik. Sila tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas sehari-hari seseorang. Mulai dari bangun tidur pada pagi hari hingga beranjak tidur pada malam harinya. Manusia bermoral berarti manusia yang mempraktikkan nilai-nilai moralitas, bukan sekedar manusia yang mengerti tentang nilai-nilai moralitas. Saudara sekalian, ucapan dan perbuatan apapun yang dilakukan merupakan cerminan dari moralitas. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia bermoral, seseorang setiap saat harus mengendalikan ucapan dan perbuatan. Buddha menyatakan bahwa rasa malu untuk berbuat jahat iri atau rasa takut terhadap akibatnya disebut otapa, merupakan sebab terdekat dalam praktek sila. Iri dan otapa dapat tumbuh dalam diri apabila dibudayakan merenungkan sebelum berucap dan berbuat. Sekarang E, memperlakukan orang lain dengan moralitas. Hal yang wajar kita jika kita seseorang menginginkan orang lain memperlakukannya dengan baik. Akan tetapi harus dipahami juga bahwa orang lain pun menginginkan agar diperlakukan dengan baik. Pemahaman ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam berucap dan bertindak. Kita tidak suka dibohongi, difitnah, dihina, dan dijadikan bahwa gosip oleh orang lain.
Begitu pula orang lain, mereka tidak suka dibohongi, difitnah, dihina, dan dijadikan bahan gosip. Oleh karena itu kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin memperlakukan oleh orang lain. Kita harus memperlakukan orang lain dengan moralitas agar yang lain pun bergerak untuk memperlakukan dengan moralitas. Berucap, berbuat, dan berpenghidupan benar hendaknya dijadikan sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kebiasaan dalam kehidupan tersebut, seorang telah mendidik diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Setelah mendengar pemaparan tadi, moralitas, kerjakan latihan di buku masing-masing di rumah dan selesai nanti dikerjakan, dikumpulkan ke Bapak. Sekian anak-anak dimanapun berada, segera dicermati, dilaksanakan, kerjakanlah yang benar. Saya akhiri. Sadu. Terima kasih.